warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahma dengan NIM 2248201076 dari kelas 5B. Saat ini saya akan membuat video mengolah data menggunakan SPSS untuk tugas dengan Bapak Haryadi Saputra, SSI MSI. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama kita lakukan dulu uji normality data. Nah, untuk di sini sudah terlihat datanya sudah saya inputkan, dan untuk di label kelompok hewan uji itu di filenya sudah saya isikan seperti ini. Lanjut ke selanjutnya di data view, datanya sudah saya isikan juga seperti ini. Dan kita langsung saja ke analyze, descriptive statis, lanjut ke explore, lalu kita isikan dependent list dengan kadar kolesterol dan faktor list dengan kelompok hewan uji. Statistik pastikan 95%, lalu continue, plots, lalu pastikan centang normality plot with test, continue. Selanjutnya kita lihat data kita seperti ini, dan kita lihat di Sapphire Wheel karena data kita kurang dari 50. Nah, dari sig-nya ini besar dari alpha yang diartikan bahwa data kita itu normal. Selanjutnya kita lanjut ke uji ANOVA. Nah, untuk uji ANOVA, analyze, lalu kita tekan compare means dan ke one way ANOVA. Nah, di sini dependent list diisikan dengan kadar kolesterol dan faktor list kelompok hewan uji, lalu tekan LSD dan continue. Dan jangan lupa di optionnya dicentang di homogeneity, lalu continue. Nah, lanjut. Di sini kita lihat hasil dari tes homogeneity-nya, yaitu 0,890 yang artinya besar dari alpha, dan di uji ANOVA sig-nya 0,00. Artinya terjadi atau terdapat perbedaan pada kelompok negatif dan kelompok dosis rendah. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis, tetapi sebelum masuk ke uji Kruskal-Wallis, kita akan mengubah data kita dulu menjadi kategori. Nah, untuk itu kita transform record into different, lalu ubah KK menjadi KK2, lalu pergi ke all and new values dan isikan seperti ini. Setelah itu continue dan Nah, kita balik lagi ke variable view, dan di variable view ini kita ganti seperti ini. Untuk 1 itu normal, 2 itu sedang, dan 3 itu tinggi. Nah, langsung saja kita masuk ke uji Kruskal-Wallis, dimana tekan analyze, lanjut ke non-parametric test dan legacy dialogues, lanjut ke k-independence. Selanjutnya pindahkan kadar kolesterol ke tes variable list, dan given range-nya minimum 1 dan maksimum 5, continue, centang Kruskal-Wallis, lalu Nah, didapatkan hasil sig-nya 0,000, berarti kecil dari alpha. Jadi dilakukan uji management ini, kita tekan analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu ke to independent. Lanjut ke kategori kadar kolesterol, kita masukkan ke tes variabel, dan di grouping kelompok 1 itu 1 dan grup 2 itu 3, dan centang menwidth. Nah, didapatkan hasil menunjukkan hasil lebih besar daripada alpha, yang berarti antara kelompok negatif dan kelompok dosis rendah itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik, kita lanjut ke uji chi-square. Untuk di datanya sudah saya isi seperti ini di variable view-nya. Lalu untuk di label jenis kelamin, untuk value-nya saya isikan seperti ini, 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Dan untuk di penurunan kadarnya, untuk 1 untuk ya dan 2 untuk tidak. Lanjut ke dan di data view-nya sudah saya isikan juga seperti ini. Lanjut kita ke uji chi-square-nya, analyze, lalu descriptive statis, ke explore. Nah, isikan row-nya penurunan kadar kolesterol dan kolomnya jenis kelamin. Lanjut ke statistik, centang uji chi-square dan race. Lalu continue, lanjut ke cell, centang di count-nya seperti ini dan di percentage-nya seperti ini, lalu continue. Nah, nah hasilnya dapat kita lihat bahwa data kita ini valid 100% dan data bisa diterima. Dan untuk di penurunan kadar kolesterol ini kita dapat melihat bahwa hasilnya sama-sama 50%, dan untuk di chi-square testnya, nah, kita dapat melihat tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan di sini kita lihat di race estimate-nya sama-sama 1. Lanjut kita melakukan uji regresi linear dengan data yang berbeda. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data sudah saya inputkan, di data view sudah saya inputkan juga. Lanjut kita ke analyze,
Setelah itu lanjut ke regression dan linear, lalu isikan dependen konsentrasi dan independen absorban, lalu oke. Setelah itu didapatkan hasilnya R kuadratnya besar dari 95%, yaitu 99%. Lanjut kita masukkan saja ke rumus. Karena data yang dapat diterima, rumusnya Y sama dengan A tambah B kali X, dimana A nya 107 dan B nya min 140. Oke, baik, sekian video dari saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.